Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsyahidah Wahyunaila. Video ini merupakan tugas mandiri dari mata kuliah Etika Profesi yang membahas ringkasan mengenai The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Terus selanjutnya yaitu ada isi yang akan saya ringkas, yaitu yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada kemenangan pribadi, yang ketiga ada kemenangan publik, dan yang keempat ada pengembangan diri. Yang selanjutnya yaitu bagian pertama yaitu konsep dasar, konsep kebiasaan. Yang pertama adalah kebiasaan sama dengan pengetahuan, yang kedua yaitu keterampilan, dan ketiga keinginan. Kebiasaan terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, keterampilan bagaimana melakukannya, serta keinginan untuk melakukannya secara konsisten. Slide berikutnya yaitu makna kebiasaan. Yang pertama dibentuk secara berulang, kemudian menentukan karakter, dan mempengaruhi kesuksesan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang akan membentuk karakter seseorang dan pada akhirnya menentukan keberhasilan dalam hidupnya. Selanjutnya ada konsep efektivitas. Terdiri dari hasil atau produksi, kemampuan produksi, dan harus seimbang. Di mana dijelaskan efektivitas adalah keseimbangan antara hasil yang diperoleh dan kemudian untuk terus menghasilkan hasil tersebut secara berkelanjutan. Kemudian ada ilustrasi. Sini ilustrasi ada angsa dan telur emas, fokus hasil saja dan harus jaga proses juga. Dijelaskan di mana dalam ilustrasi angsa dan telur emas, kita tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga harus menjaga sumbernya agar tetap berkelanjutan. Untuk bagian 2 yaitu kemenangan pribadi. Itu ada habit 1 yaitu proaktif dengan isi slide bertanggung jawab, kendalikan diri, dan fokus solusi. Kebiasaan pertama adalah proaktif, yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri, mampu mengendalikan tindakan, dan fokus pada solusi. Kemudian ada habit 2 yaitu tujuan akhir. Kebiasaan kedua adalah memiliki tujuan akhir, yaitu menentukan visi hidup agar setiap tindakan memilih arah yang jelas. Habit 3, prioritas. Kebiasaan ketiga adalah mendahulukan yang utama, yaitu fokus pada hal penting dengan manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu. Dalam manajemen waktu, kita harus membedakan antara hal penting dan mendesak, serta menghindari aktivitas yang tidak produktif. Untuk bagian 3 yaitu ada kemenangan publik. Ada habit 4, win-win. Kebiasaan keempat adalah berpikir win-win, yaitu mencari solusi yang saling menguntungkan dan membangun kepercayaan. Habit 5, empati. Kebiasaan kelima adalah mengerti terlebih dahulu, yaitu mendengarkan dan memahami orang lain untuk menciptakan komunikasi yang baik. Selanjutnya ada habit 6, sinergi. Kebiasaan ke-6 adalah sinergi, yaitu bekerja sama dalam berkolaborasi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian bab 4, pengembangan diri. Habit 7, asa gergaji.
Kebiasaan ketujuh adalah mengasah gergaji, yaitu mengembangkan diri secara fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dan jangan lupa disertai spiritual. Kemudian ada kesimpulan, di sini mengambil 3 poin utama untuk kesimpulan, yaitu yang pertama harus dilakukan konsisten, yang kedua kebiasaan menentukan hidup, dan yang ketiga menentukan pribadi efektif. Kesimpulannya, kebiasaan yang baik dan dilakukan secara konsisten akan membawa kita menuju kesuksesan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.